Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan materi tentang pasar persaingan sempurna. Perkenalkan, nama saya Iman Nurasin sebagai moderator, dan di sini ada rekan saya. Saya Dia Putri Andita. Saya Najwa Zahra Salsabila. Saya Melinda Citra Pratiwi. Saya Mila Sari. Berikut materi yang akan kita sampaikan. Materi pertama terkait pengertian dan ciri-ciri tentang pasar persaingan sempurna yang akan dibawakan oleh rekan saya, Dia Putri. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian tentang pengertian. Apa sih pasar persaingan sempurna itu? Nah, pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena struktur pasar ini akan dapat menjamin keberlangsungannya aktivitas produksi dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Nah, ada beberapa ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, jumlah penjual dan pembeli. Tidak ada satupun pelaku pasar yang bisa mempengaruhi harga pasar, semua bersifat sebagai price taker. Price taker bisa disebut dengan pengambil barang. Yang kedua, produknya homogen. Barang yang dijual oleh semua penjual identik, tidak ada perbedaan kualitas ataupun fitur, misalnya beras sama gula. Yang ketiga, ada informasi sempurna. Semua pelaku pasar memiliki informasi yang lengkap tentang harga, kualitas, dan kondisi pasar. Keempat, tidak ada hambatan masuk dan keluar. Perusahaan bebas masuk atau keluar pasar tanpa kendala hukum, teknologi, ataupun biaya yang tinggi. Yang kelima, ada mobilitas sumber daya bebas. Faktor produksi seperti tenaga kerja, modal dapat bergerak bebas antar sektor atau perusahaan. Yang keenam, tidak ada intervensi pemerintah. Harga ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah, misalnya subsidi atau pajak. Yang ketujuh, setiap produsen adalah pengambil barang, price taker. Sama dengan yang pertama, produsen secara individual tidak dapat memengaruhi harga pasar yang berlaku. Produk yang ditawarkan, jadi setiap produsen hanya menerima harga pasar. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafis yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang yang disingkat P dan jumlah barang yang diminta atau Q oleh konsumen dalam periode tertentu. Karakteristik utamanya yaitu sumbu vertikal atau Y menunjukkan harga barang atau P, sumbu horizontal atau X menunjukkan jumlah permintaan atau Q. Kurva memiliki hubungan negatif. Kurva memiliki kemiringan negatif turun dari kiri atas ke kanan bawah. Ini menunjukkan bahwa ketika harga turun, jumlah permintaan akan naik, dan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan hukum permintaan. Contoh hukum permintaan, misalnya jika harga apel turun dari 10.000 ke 5.000 per kilo, permintaan konsumen mungkin meningkat dari 2 kilo menjadi 5 kilo. Ini karena harga yang lebih rendah membuat barang lebih terjangkau sehingga menarik lebih banyak pembeli. Berikut contoh kurva permintaan. Yang ketiga, materi tentang equilibrium jangka pendek dan jangka panjang yang akan dibawakan oleh Najwa Zahra. Nah, jadi aku di sini bakal jelasin terkait equilibrium jangka panjang dan jangka pendek. Analisis jangka pendek atau kesetaraan yaitu di mana dianggap bahwa setiap produsen tidak bisa menambah kapasitas pabriknya dan tidak mungkin bagi produsen-produsen baru untuk masuk ke dalam pasar. Nah, sedangkan analisis jangka panjang atau long run adalah di mana dimungkinkan adanya baik perluasan kapasitas pabrik oleh perusahaan-perusahaan yang telah ada maupun pembangunan pabrik-pabrik baru oleh pengusaha baru yang ada di pasar. Itu contoh kurvanya. Materi keempat tentang perubahan yang bisa terjadi dalam pasar persaingan sempurna yang akan dibawakan oleh rekan saya, Melinda Citra Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua perubahan yang bisa terjadi pada pasar persaingan sempurna. Yang pertama, perubahan akibat bertambahnya permintaan. Ketika permintaan terhadap suatu barang meningkat, maka harga barang cenderung naik. Hal ini terjadi karena konsumen lebih banyak yang ingin membeli sementara jumlah barang terbatas. Akhirnya, jumlah barang yang diperjualbelikan juga meningkat. Produsen tentu akan merespon dengan memproduksi lebih banyak karena mereka melihat peluang keuntungan yang lebih besar. Ini adalah hal yang normal dan mekanisme pasar. Yang kedua yaitu perubahan akibat berkurangnya permintaan. Sebaliknya, saat permintaan menurun, harga barang akan ikut turun karena sedikit orang yang mau membeli, maka barang menjadi tidak laku.
dan harganya ditekan. Dalam kondisi ini, perusahaan bisa mengalami kerugian karena biaya produksi tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh. Jika situasi ini berlangsung terus-menerus, maka banyak perusahaan akan memilih keluar dari pasar karena dianggap tidak lagi menguntungkan. Dan yang terakhir, materi tentang kebaikan dan keburukan pasar persaingan sempurna yang akan disampaikan oleh Milas. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebaikan dan keburukan pasar persaingan sempurna. Pertama, saya akan menjelaskan kebaikan pasar persaingan sempurna. Salah satunya adalah 1. Efisiensi alokasi. Harga sama dengan biaya marginal atau P sama dengan MC, artinya sumber daya dialokasikan secara optimal. Yang kedua, harga rendah untuk konsumen, yaitu di mana karena tidak ada kekuatan pasar, harga ditentukan oleh mekanisme pasar murni cenderung rendah atau konvektif. Yang ketiga, tidak ada laba ekonomi jangka panjang, di mana mencegah eksploitasi karena tidak ada perusahaan yang bisa memperoleh laba supernormal dalam jangka panjang. Yang keempat, transportasi informasi. Semua pelaku pasar memiliki informasi sempurna sehingga keputusan ekonomi bisa dibuat secara rasional. Sedangkan keburukan persaingan sempurna salah satunya adalah tidak realistis. Model ini jarang atau bahwa tidak ada dalam dunia nyata karena asumsi-asumsinya terlalu ideal. Misalnya, produk harga homogen dan informasi sempurna. Yang kedua adalah skala ekonomi terbatas, di mana perusahaan kecil-kecil yang tidak bisa memanfaatkan ekonomi skala besar atau biaya produksi besar per unit tetap tinggi. Yang ketiga, tidak cocok untuk industri teknologi atau kompleks. Industri dengan kebutuhan investasi tinggi dan paten tidak bisa dijalankan dalam kerangka persaingan sempurna. Yang keempat, kurangnya inovasi. Karena tidak ada laba ekonomi jangka panjang, perusahaan tidak punya investasi kuat untuk berinovasi atau meningkatkan kualitas. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.